Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khorizadi Tapwa dengan NIM 10620001. Di sini saya akan menjelaskan perihal gambaran premolar dari premolar 1 atas kanan, lalu dilanjut dengan premolar kedua atas kanan, lalu dilanjut dengan premolar pertama bawah kanan, dan yang terakhir yaitu premolar kedua bawah kanan. Untuk premolar pertama 1 atas kanan itu dengan angka 14. Untuk premolar kedua atas kanan yaitu 15. Untuk premolar pertama bawah kanan yaitu 44. Lalu untuk yang terakhir yaitu premolar kedua bawah kanan yaitu 45. Untuk gambar pertama ini yaitu gambar premolar pertama atas kanan atau 14. Yang pertama itu ada pandangan bukal. Bisa dilihat untuk pandangan bukal ini garis vertikal tidak begitu melengkung, lalu akarnya lebih pendek, lalu bagian sepertiga apikal lebih langsing dengan apexnya yang lebih runcing, titik kontak ke ujung cup sedikit konveks yang memberi perbedaan dari lereng mesial. Lalu pada pandangan palatal, permukaan ini adalah sebaliknya dari permukaan bukal, dengan tambahan garis lengkung yang menunjukkan cups palatal 1 mm lebih pendek daripada cups bukal. Lalu dilanjut dengan pandangan mesial, ujung-ujung cups berada di dalam lingkungan dasar akar. Lalu untuk lebar kornona P1 atas buko palatal berbanding dengan jarak ujung cups bukal ke ujung cups palatal sebagai 5:9. Bifurkasi dari akar terletak kurang lebih 1/2 panjang akar. Ujung-ujung akar bukal dan palatal sama. Lalu garis servikal melengkung kira-kira 1/2 mm ke permukaan oklusal. Lalu pandangan distal, yaitu pandangan distal permukaan ini seperti permukaan mesial, dengan perbedaan garis servikalnya tidak begitu melengkung. Development growth tidak ada atau tidak nyata. Lalu untuk yang terakhir yaitu dari pandangan oklusal, yang harus diperhatikan pada permukaan ini adalah posisi relatif dari daerah-daerah kontak, lalu hubungan dari cups dan groove sentral terhadap groove lateralnya. Lalu dilanjut dengan gambar yang kedua, atau gigi premolar kedua atas kanan atau 15. Untuk premolar kedua atas kanan ini premolar kedua atas akar tunggal, mesiodistal, datar dan lebih panjang dari premolar pertama atas, lalu cuspis bukalis dan cuspis palatinalis hampir sama tinggi. Bentuk korona mirip premolar 1 rang atas. Dimensi korona premolar 2 lebih kecil. Mahkota kurang bersudut, lebih bulat. Akar hanya 1 sulcus centralis lebih pendek dengan beberapa vis tambahan. Tidak punya vis. Lalu pertumbuhan marginalis cups bukal dan palatal lebih kecil dan lebih rendah dari premolar pertama atas. Lereng mesial bukal cups lebih pendek dari distal. Bagian oklusalnya oval. Bisa dilihat. Lalu untuk gambar yang ketiga yaitu gigi premolar 1 bawah kanan atau 44. Untuk dari pandangan bukal, yang pertama bukal ini groove labial bukal simetris cups bukalnya besar dan meruncing. Daerah kontaknya lebar dan letak crest groove mesial dan distal hampir sama tingginya. Jarak crest cervical kira-kira lebih panjang sedikit daripada 1/2 jarak cervical ujung cups.
Ukuran korona mesiodistal pada garis servikal lebih sempit daripada daerah kontak. Akarnya meruncing ke bawah dan pada bagian 1/3 apikal akar itu menjadi langsing kemudian membengkok ke distal. Bisa dilihat kan. Lalu untuk pandangan lingual, groove lingualnya sebaliknya dari permukaan bukal. Pada permukaannya terlihat pandangan nyata tubes lingual yang kecil. Rata-rata tubes lingual ini sedikit lebih besar daripada 1/4 tinggi tubes bukal. Pandangan mesial pada permukaan ini pandangan mesial dari permukaan ini terlihat variasi dalam bentuk fungsionil dari gigi belakang atas yang khas untuk gigi belakang bawah. Garis yang membagi tubes bukal terletak pada poros gigi, groove palatal, convex, dan tubes palatal terletak dari groove palatal dan akar. Groove developmental terlihat nyata. Garis yang menunjukkan groove palatal akar hampir lurus dari servikal sampai 1/2 panjang akar. Kemudian meruncing ke apex. Lalu untuk pandangan distal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan mesial. Lalu tidak ada groove development, reed marginalnya lebih tinggi, lalu curve cervicalnya lebih lurus. Lalu di pandangan oklusal, permukaannya hampir bulat dalam groove palatalnya dengan sedikit variasi development mesial. Groove lingual distal hampir bundar dari crest groove bukal ke crest groove lingual. Groove lingual mesial bulat dan groove development mesial ke crest groove bukal. Daerah kontak pada permukaan mesial lebih sempit. Gigi ini berkontak dengan caninus daripada daerah kontak permukaan distal. Gigi ini berkontak dengan gigi premolar 2. Lalu dilanjut untuk gambar yang terakhir, yaitu gigi premolar kedua bawah kanan atau 45. Pada pandangan bukal, tubes bukal lebih pendek daripada tubes bukal premolar pertama, tidak begitu meruncing. Lalu akarnya lebih panjang, lalu permukaan lainnya sama. Lalu untuk pandangan palatal, permukaan ini sebaliknya dari permukaan bukal. Tubes lingual terlihat di bawah tubes bukal, lalu tubes mesiolingual lebih besar daripada tubes distolingual. Lalu untuk permukaan mesial, permukaan ini sama dengan permukaan mesial premolar pertama bawah dengan perbedaan akan saya jelaskan setelah ini. Untuk perbedaannya yaitu yang pertama, groove development mesiolingual tidak ada. Lalu ridge marginal lebih tinggi, lalu tubes lingual lebih besar daripada tubes lingual premolar yang pertama tadi. Untuk dari pandangan distal, itu permukaan ini itu sebalik dari permukaan mesial. Kadang-kadang semua tubes dapat terlihat. Lalu untuk pandangan terakhir yaitu oklusal, permukaan ini berbeda sekali dengan premolar pertama bawah. Daerah kontak lebar dan rata. Groove labialnya 4 persegi, lalu pit sentral di mana groove development bertemu. Lalu mesiolingual tubes lebih besar dari distolingual tubes. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.